Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mikrotik router board yang nantinya akan saya pakai dalam membangun suatu jaringan. Lalu kira-kira apa saja sih mikrotik router board yang akan saya pakai? Jadi di sini di sebelah saya ini sudah ada beberapa mikrotik router board yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah ini RB450G ya. Jadi kelihatan RB450G, kemudian RB941. Jadi ini yang TC ya, ini yang TC. Kemudian yang ini yang bentuknya landscape. Kalau ini tower ya, berdiri. Kalau yang ini landscape atau tidur, posisi tidur. Kemudian RB750 R2 atau seri Hexlite. Dan yang terakhir adalah RB951 ya, ini yang seri hub RB951, bisa dilihat. Yang sudah saya sebutkan tadi, jadi mikrotik adalah sistem operasi yang menjadikan sebuah komputer menjadi suatu router jaringan ya. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman ya, secara otomatis yang namanya mikrotik mempunyai hardware sendiri. Jadi seperti ini hardwarenya yang sudah saya perlihatkan tadi, atau biasanya kita kenal dengan sebutan router board atau mikrotik router board. Sudah ada papannya sendiri atau papan boardnya sendiri. Nah, kemudian ada beberapa fungsi mikrotik yang biasanya kita kenal, yaitu salah satunya adalah yang pertama adalah untuk memblokir situs-situs yang memang sengaja kita blokir, termasuk situs-situs porno, situs judi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membangun internet yang lebih stabil. Dengan adanya mikrotik seperti ini, kita bisa memantau penggunaan internet kita, apakah down ataukah stabil. Nah, jadi yang ketiga adalah untuk pengaturan hotspot. Jadi ketika kita ingin membuat hotspot, cukup kita menggunakan mikrotik router board saja. Nah, selain itu juga banyak sekali fungsi-fungsi mikrotik yang kita kenal, tapi di sini tidak saya sebutkan, hanya inti utamanya saja. Oke, itu tadi penjelasan mengenai mikrotik ya, mulai dari pengertiannya sampai dengan fungsinya atau beberapa fungsi. Oh iya, sebelumnya di sini ada tambahan lagi mikrotik ini hub mini, namanya atau versinya mikrotik RB931. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu mikrotik yang sudah saya jelaskan tadi ya, jenis-jenisnya. Kita bahas satu persatu mulai dari RB450G. Jadi ini adalah RB450G atau tampilannya. Jadi di sini terlihat kalau dari spesifikasi ya, untuk awalnya di sini 450, di mana 5 ya, 450 berarti kan di situ ada 5. Di sini ada 5 port LAN-nya ya. Di mana G sendiri 450G, G-nya itu artinya adalah gigabit. Untuk spesifikasinya bisa kalian lihat di sebelah saya, di mana mikrotik ini juga memiliki serial konsol. Kalian bisa melihat spesifikasinya langsung di sebelah sini, di sebelah saya. Jadi mikrotik untuk 450G ini memiliki lisensi level 5, di mana untuk hotspot sendiri dia sanggup menerima user hotspot sejumlah 500 user atau gateway-nya sejumlah 500 user. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi setelah kita bahas RB450G, kemudian kita bahas mengenai RB750 R2. Jadi sama halnya seperti tadi ya, RB450G. Di sini untuk RB750 ya, di sini terlihat dia memiliki 5 port, tapi bukan gigabit, beda dengan yang 450G tadi. Karena memang seri G, berarti di RB450G tadi memiliki gigabit atau port gigabit. Sementara untuk yang seri 750 tidak ada
port gigabitnya. Untuk levelnya sendiri ini masih memakai level 4, dimana ketika kita mengaktifkan user hotspot ya di salah satu port ini, dia dapat menampung, atau Mikrotik ini dapat menampung sejumlah 200 user hotspot. Nanti tolong dikoreksi ya apabila ada yang salah. Kemudian kita lanjut ke Mikrotik selanjutnya ya. Jadi setelah kita bahas yang tadi 750, sekarang kita yang ke seri router port 951. Untuk router port 951 spesifikasinya silahkan dilihat di samping ya. Kemudian di sini terlihat 5 port, dimana 951 seri hub ini memiliki PoE in pada port internet, kemudian dan PoE out, PoE maksudnya Power over Ethernet out pada port yang terakhir atau port yang kelima. Jadi seri 951 ini dimana kode 9 yang di depannya 9 tadi ya, 951, berarti 9 ini memiliki hardware wireless, dimana kalian bisa melakukan hardware wireless tersebut untuk seri ini. Pada 951 ini ya ada port USB ya. Nah, gunanya apa USB ini? Bisa kita gunakan untuk user storage-nya juga, maksud saya untuk storage-nya. Kemudian bisa juga digunakan untuk menampung koneksi internet melalui HP. Jadi kalau di HP kan biasanya kita bisa menggunakan tethering ya. Jadi tetheringnya HP nanti bisa kita masukkan sini, tapi nanti ada konfigurasi tambahan juga di Mikrotiknya. Oke, kemudian yang terakhir adalah seri 941 ya, yang tower atau yang berdiri, sama yang ini duduk, dan yang ini ya, yang paling kecil sendiri ini seri 931. Yang membedakan mereka hanyalah, ingat ya, kode 9, mereka ini mempunyai wireless yang bisa kita aktifkan ya. Jadi kode 9 di Mikrotik, entah itu 951, 931, 941, yang jelas kode 9 itu adalah kode untuk wireless. Jadi di Mikrotik ini ada wirelessnya yang bisa kita aktifkan di pengaturannya Mikrotik. Untuk 941 dan 931 yang membedakan hanyalah pada portnya. Kalau 951 ya 95, berarti kan di situ ada 5 port. Kalau ini kan 941, berarti di situ ada 4 port. Ini 4 port. Ya, kemudian yang terakhir adalah 931, berarti ada 3 port. Ingat, untuk menyeting Mikrotik, jadi saya sarankan untuk port pertama ini adalah port untuk menuju ke modem. Jadi modemnya nanti kalian tancapkan di port yang pertama yang ada tulisannya internet. Ini memang sudah standarnya, kita standarkan. Jadi port pertama khusus internet, baru port selanjutnya bisa kita gunakan untuk settingan atau ditancapkan ke laptop, atau mungkin port yang lain bisa kita gunakan untuk hotspot untuk Mikrotik yang tidak memiliki wireless. Tapi untuk yang Mikrotik yang seperti ini bisa kita setting langsung dengan cara mengenablekan wirelessnya dan mengkonfigurasinya. Oke, mungkin sekian dulu video Mikrotiknya. Kedepannya kita belajar lagi mengenai Mikrotik, bagaimana cara menghubungkan Mikrotik ini ke internet sampai memberi DHCP server. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.